Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman sekalian, kesempatan ini, video ini adalah bagian dari playlist kita yang pertama. Kita akan pelajari tentang Google Form. Nah, di tampilan layar kalian semuanya, kita sudah melihat sebuah tampilan dari browser, yakni sebuah aplikasi berbasis web yang disebut Google Form. Google Form sendiri sejak 2008 sudah mulai rilis ya, sekitar kurang lebih 15 tahun yang lalu per tahun 2024 ini. Nah, Google Form ini sendiri sebenarnya adalah layanan dari Google atau dibuat oleh Google, dan kemudian dia harus terkoneksi dengan internet, meski dapat di beberapa aplikasi, di beberapa tipe mungkin bisa menggunakan secara offline, tetapi umumnya pada dasarnya ini digunakan secara online dan dia tersimpan secara otomatis di dalam sebuah cloud. Dan Google Form sendiri sebenarnya ada cloud-nya tersendiri. Meski demikian mereka bisa terintegrasi dengan Google Drive. Nah, di tampilan layar kita sekalian, ini adalah contoh dari Google Form ya. Meski ini adalah tampilan default, nanti teman-teman bisa mengeksplor lagi lebih jauh tentang bagaimana menambah desain. Nah, secara umum default dari Google Form ini hanya tersedia beberapa editing layout yang dinilai sangat standar ya. Jadi tidak banyak yang bisa kita lakukan kalau kita ingin menghasilkan sebuah formulir yang sifatnya bisa customable, bisa kita atur-atur segala macam tata letaknya, tetapi di Google Form itu semua terbatas. Jadi hanya sebatas seperti ini. Nah, jadi setiap pertanyaan itu berada pada satu blok, gitu ya. Nah, begitu juga dengan pertanyaan yang lain. Nah, jadi kalau kita mau ganti desainnya, kita misalnya mau jadikan satu blok ini terbagi menjadi dua, ada dua pertanyaan. Nah, itu mungkin sampai saat ini saya belum tahu ya gimana, tapi saya melihat beberapa add-on menyediakan layanan itu. Tapi saya belum pernah coba. Mungkin nanti di video selanjutnya dalam playlist ini nanti kita sampaikan. Nah, itu tadi sekilas tentang Google Form dan bagaimana penggunaannya. Kemudian kita sekarang mungkin melihat tentang fiturnya kali ya. Kita bisa lihat di bagian dalam ini. Nah, Google Form sih secara umum cukup mumpuni ya untuk kita gunakan dalam mengambil data ya. Karena pada dasarnya Google Form ini juga disediakan untuk sebagai alat survei, di mana kalau sudah dikatakan survei ya sudah pasti kita mengambil alat. Nah, dijadikan alat untuk mengambil data gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu banyak beberapa fitur-fitur yang tersedia di dalam Google Form ini yang mendukung untuk mengambil data, seperti misalnya mengambil teks, mengambil tanggal, bahkan mengambil paragraf esai panjang juga bisa. Bahkan yang paling menarik itu ada bisa mengambil file atau upload file. Nah, itu didukung dalam Google Form ini. Jadi menarik sekali. Nah, secara umum tampilannya adalah seperti ini ya, teman-teman. Nanti bisa lihat di sini ada letak foldernya, posisi file ini tersimpan, dan kemudian di sini ada pengaya add-on, dan kemudian di sini ada mengatur desain. Nah, kalau kita hanya bisa sebatas ukuran teks, kemudian header-nya, kemudian kita ganti gambar header, nah bisa kita juga, kemudian warna dan warna latar belakangnya juga bisa kita ganti. Jadi desain itu hanya sebatas ini aja. Nah, tapi nanti teman-teman boleh explore lagi menggunakan add-on ini yang saya sebut sebagai add-on tadi. Nah, kemudian ini ada untuk perhatinjau, kita bisa untuk melihat gimana sih tampilan dari pengguna untuk form yang sedang kita buat. Dan kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada status tersimpan di Google Drive, gitu ya. Nah, untuk setting-setting pertanyaan bisa di sini, nanti bisa tinggal tambahkan, ini fiturnya. Nah, di sini saya sudah tambahkan beberapa untuk kita lihat aja ya, nanti di hasilnya ini bisa kelihatan. Dan ini untuk tambah pertanyaan, kemudian mengimpor pertanyaan yang ini juga bisa mengimpor melalui Microsoft Word ya, bisa juga. Nanti di video
dalam playlist ini nanti akan disampaikan videonya. Dan kemudian kita nambahkan title, judul, kemudian kita nambahin gambar juga bisa dan segala macamnya, ini bisa semua. Itu cukup mumpuni lah untuk kita mengambil data. Nah, kemudian fitur lain bahwa Google Form ini juga terintegrasi dengan yang namanya spreadsheet gitu ya. Jadi cara kerja spreadsheet hampir sama seperti Excel, tapi mungkin ada beberapa fitur yang berlebih dan berkurang dibandingin dengan Excel. Tapi kita nggak akan bandingin. Tapi yang jelas, data dari Google Form ini tersimpan di spreadsheet. Ketika orang-orang mengisi, mereka akan masuk ke dalam data spreadsheet ini yang hanya bisa kita akses sendiri, kecuali kita mengaturnya untuk diakses ke umum, gitu ya. Nah, jadi ini semua data masuk ke spreadsheet khusus yang disediakan untuk formulir ini, dan masing-masing formulir itu beda spreadsheetnya. Nah, itu sih yang menarik. Jadi, kita bikin 10 formulir, tentu link untuk spreadsheetnya itu berbeda-beda 10-nya. Dan kemudian di sebelah sini ada juga setelannya, teman-teman nanti bisa lihat. Ini sangat baik untuk kita gunakan dalam pengambilan data, dan bahkan cukup lengkap sih menurut saya kalau untuk ngambil data-data yang standar sifatnya. Nah, di sini pengaturan untuk Google Form-nya, bagaimana dia bekerja, bagaimana jawabannya, dan bahkan kita bisa membatasinya untuk satu jawaban saja. Jadi dalam akun yang sama, akun Google yang sama, tidak bisa memberi jawaban yang kedua misalnya. Kemudian nanti kita bisa sampaikan juga pesannya, terima kasih gitu kan. Kalau sudah selesai mengisi, pesan konfirmasinya terima kasih sudah mengisi, misalnya segala macam. Kita bisa atur secara custom bahkan. Kita bisa edit apa aja yang kita tuliskan di sini. Tuh. Kemudian, nah seperti yang saya katakan tadi, nah ini juga bisa dipakai untuk di berbagai kondisi ya, misalnya bahkan untuk ujian juga bisa gitu. Ini yang paling menarik nih, acak urutan pertanyaan, di mana pertanyaan yang kita sediakan itu ditampilkan secara teracak. Jadi kalau untuk ujian ya cukup baik ya, sangat mendukung untuk ujian. Dan masih banyak fitur-fitur lain, dan tapi sesederhana ini sudah bisa kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas kita, khususnya dalam dunia pendidikan misalnya. Ini cukup baiklah kita gunakan ya. Kemudian ini membutuhkan satu akun Google, teman-teman. Jadi kalau nanti pengen menggunakan Google Form, kita wajib memiliki satu akun Google gitu. Dan perlu diingat bahwa selagi ini tidak kita bagikan, selagi file dari Google Form ini tidak kita berikan izin akses untuk akun-akun yang lain, maka kita sendiri yang punya risikonya. Ketika akun itu hilang, kita lupa passwordnya, kemudian kita tidak bisa kembaliin lagi kan. Nah, maka kita tidak memiliki akses untuk Google Form ini. Sejauh ini tidak ada kendala mengenai itu sih, karena cukup baik ya. Google juga terintegrasi dengan handphone kita misalnya, jadi mungkin akan lebih mudah gitu. Tetapi yang jelas, ini membutuhkan satu akun, dan kalau sudah tidak bisa diakses, maka filenya tidak bisa ditemukan lagi. Oleh sebab itu, perlu kehati-hatian. Terkadang memang karena kebiasaan kita yang sudah cukup nyaman dengan Google, terkadang kita semacam password itu juga terkadang kita mengabaikannya. Jadi sebagai pengingat aja di awal supaya kita lebih cenderung lebih ingat, lebih hati-hati. Nah, kalau untuk segi tampilannya kita bisa perhatiin jauh dulu. Nah, ini adalah tampilan default dari Google Form yang saya sediakan. Ada pilihan ganda. Ini orang hanya bisa ngisi satu, kemudian kotak centang bisa isi semuanya atau satu boleh. Kemudian ada drop down gitu kan. Kemudian nah ini yang menarik, bisa upload file, dan filenya ini bisa kita atur. Nanti kita akan jelasin di sesi-sesi video yang lain. Dan skala linear, kita bisa semacam survei, semacam angket gitu kan. Nah, kemudian pilihan ganda ini semacam menjodohkan. Kemudian ini opsi-opsi pilihan juga, semacam menjodohkan tapi bisa lebih dari satu. Kemudian kita bisa bikin tentukan tanggal, permintaan tanggal, dan kita bisa permintaan waktu. Nah, semua jenis-jenis pertanyaan ini akan saya bahas nanti di video-video yang berikutnya di dalam playlist ini. Mungkin itu teman-teman pengantar
mengenai Google Form ini. Mudah-mudahan tentu kita berharap Google Form ini dapat kita gunakan, dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita, khususnya dalam pengambilan data-data yang sederhana. Jadi Google Form akan lebih mudah digunakan karena ia bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet, sehingga kita memungkinkan untuk mendapatkan data dalam waktu yang singkat, bahkan cenderung hampir bersamaan. Jadi ini sangat menarik, kita hanya kirim linknya saja ke orang lain, kemudian mereka mengisinya nanti, dan kita bisa bakal dapetin data yang kita inginkan dalam waktu yang singkat. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Video singkat ini jangan lupa ikuti terus di playlist-playlist berikutnya untuk mempelajari tentang hal-hal yang lebih teknis dalam penggunaan Google Form. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.